Halo guys, balik lagi sama gue Dika dan ini Tanka Talks. Hari ini kita mau ngomongin tentang Casio. Sejujurnya gue tuh nggak pernah bener-bener into Casio. Sampai di tahun lalu gue coba buat lihat Casio itu sebenarnya modelnya ada apa aja. Kita coba buat explore Casio. Dan personally banyak banget yang ngomong Casio itu kan God tier. Nah terus gue mau tahu sebenarnya God tier yang dimaksud tuh apa. Jadi gue personally beli Casio dan ini beberapa Casio yang gue beli sendiri di tahun 2024. Dan gue mau kasih honest review gue terhadap Casio yang gue beli di tahun 2024. Nah, di sini gue ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam tangan. 5 jam tangan Casio dengan range harga yang beda-beda, dengan ukuran yang beda-beda, dengan material yang berbeda-beda. Gue bakalan kasih review gue terhadap masing-masing jam tangannya dan kenapa gue beli masing-masing Casio ini. Pertama, kita ngomongin si F91W. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin Casio kayaknya nggak bisa kalau nggak ngomongin F91W. F91W ini jam tangan yang historical. Jadi waktu gue menentukan, oke, Casio apa ya yang bisa dibeli ya? Pertama itu F91W. Ini Casio yang dipakai sama Obama dan juga dipakai sama Osama. Nah, si Casio ini sebenarnya bikin menarik karena Casio ini tuh tahan banget. Jadi ada satu video yang ngemodif Casio ini bahkan bisa dipakai buat kedalaman laut juga. Jadi dimasukin ke dalam laut, jadi ditenggelamin ke dalam laut dan masih hidup. Nanti ada videonya juga di YouTube, bisa lo cari. Nah, Casio ini ada yang videoin juga lagi dilindes sama mobil, itu masih kuat juga. Jadi Casio ini Casio yang menarik banget dan bahkan punya history karena dipakai sama Obama terus Osama. Dan Casio ini juga pernah di-ban di US karena dikatakan Casio ini jadi jam tangannya teroris. Karena reliable, harganya murah. Ini kalau nggak salah gue beli di harga 200 ribuan ya. Pokoknya nggak nyampe 200 gede, 200 ribuan. Nah Casio ini kalau dipakai di wrist gue yang 17 cm jadinya kayak gini. Oke, nah ini Casio F91W di wrist gue yang 17 cm. Casio ini menarik. Jadi 200 ribuan udah ada lampunya nih. Jadi ada LED-nya. Nah ini jadi udah ada LED-nya kuning di ujung sini. Terus mode-nya juga banyak. Ada alarm, ada stopwatch, ada jam tangan juga gitu. Nah ini untuk AM sama PM-nya juga gitu. Nah jadi jam tangan ini 200.000, reliable, punya history. F91W kalau misalnya budget lu cuma ada 200 ribuan, ini jadi jam tangan yang bisa gue rekomendasiin buat kalian. Dipakai kasualan asik. Gue ada video juga di TikTok, itu gue ganti sama NATO, itu asik juga. Jadi Casio F91W itu highly recommended. Biar gak kelamaan, kita move ke next Casio. Jadi nextnya itu gue coba explore buat Casio kalkulator. Nah ini dia. Casio kalkulator ini sebenarnya series originnya itu si CA53W. Tapi udah ada 3 kali rilis nih. CA53W, 53WF, terus yang terakhir itu 53WB. Nah, yang punya gue itu 53WB. Nah, jadi ini yang paling baru. Bedanya apa? Bedanya di sini di modul kalkulatornya itu nggak warna hitam. Nah, terus layarnya ini gelap nih. Jadi kalau misalnya kekurangannya menurut gue si Casio kalkulator yang paling baru ini adalah layarnya gelap banget. Dan ini jam tangannya 400 ribuan ya. Tapi nggak ada lampunya. Jadi si Casio kalkulator ini meskipun fitur kalkulatornya desainnya itu ikonik, tapi kekurangannya menurut gue minusnya. Jadi kalau misalnya gelap itu nggak kelihatan sama sekali ini jam berapa. Jadi kalau misalnya gue bisa mengulang untuk beli Casio kalkulator, kayaknya gue bakalan beli yang originnya, yang Casio CA53W. Karena layarnya itu bukan yang hitam, tapi yang biasa. Jadi lebih kelihatan, kalaupun gelap masih kelihatan tipis-tipis gitu. Dan warnanya juga hitam juga si originalnya. Nah bedanya kalau yang baru ini warnanya ada banyak, ada putih, biru, sama hitam kalau nggak salah. Nah itu inspired dari Casio kalkulator retro yang memang warnanya seperti itu gitu. Jadi ini Casio kalkulator yang menarik kalau misalnya lu cari yang warna-warni. Nah gue beli yang warna putih. Nah ini di tangan gue yang wristnya 17 cm pas dipakai itu oke. Nah pas dipakai kurang lebih kayak gini gitu. Jadi masih bagus, masih cakep, dan karena desainnya yang ikonik menurut gue kalau lu pakai Casio kalkulator ya orang pasti ngeh itu tuh Casio kalkulator gitu. Dan sebenarnya waktu pertama kali gue beli ini gue tuh nggak kebayang kalau kalkulatornya itu beneran function. Jadi gue pikir ini cuma gimmick doang. Ternyata yang bikin si Casio kalkulator ini memang legend adalah karena kalkulatornya memang function. Jadi bisa lo pakai ngitung nih si kalkulatornya. Nah nextnya gue mau rekomendasiin satu jam tangan Casio yang juga punya nilai historis. Itu Casio AE 1200. Nah ini oke. Nah
kalau Casio AS 1200 ini atau Casio Royal biasa orang sebutnya, karena ini inspired karena desainnya itu mirip sama jam tangan yang dipakai James Bond di film Octopussy. Nah, Casio Royal ini yang paling gede nih, pasti pakai di tangan. Tapi fiturnya juga menarik karena dia itu memang wartime. Jadi jam tangan ini bisa dipakai ke beberapa time zone dan lu tinggal ganti-ganti aja si jam tangannya. Nah ini kalau misalnya gue ganti, nah ini salah contohnya nih. Nah ini beberapa time zone yang memang ada di Casio Wartime ini. Jadi semua time zone tuh ada, lu mau travel kemana tinggal dipencet aja. Nah ini tinggal otomatis ngeganti si jam tangan sesuai sama time zone yang lu tuju gitu. Tapi di set aja dulu. Nah fiturnya ini lengkap, harganya 400 ribuan. Kalau Casio kalkulator tadi USB-nya ada di kalkulatornya. Nah ini di Wartime-nya ada lampu. Nah ini lampunya lebih jelas nih, kelihatan tuh warna orange. Nah terus di sini mode-nya juga banyak, ada Wartime, ada alarm, ada timer, dan ini jamnya. Terus di sini kalau misalnya lo lihat, ini juga di second count-nya. Nah ini yang benar-benar gerak juga nih. Jadi ini menarik. Nah terus kalau misalnya Wartime-nya lo ganti-ganti, ini juga akan diganti juga gitu. Jadi sesuai sama time zone-nya. Nah itu coba dilihat. Nah menurut gua Casio AS 1200 ini kalau misalkan punya budget, lagi cari jam tangan yang memang punya fitur Wartime, ini jadi pilihan yang oke banget dari Casio. Ini juga variannya ada banyak. Ada yang silver metal, ada yang warna hijau, hitam, ada yang pakai NATO. Pokoknya banyak banget, tergantung sama kalian tuh sukanya yang mana. Nah tapi pertama kali gue dapet ini, gue terkecohnya karena meskipun si strapnya ini dari metal, tapi ternyata si bodinya itu nggak metal. Jadi warnanya doang nih yang kelihatannya kayak metal gitu. Jadi ini yang bisa kalian take notes biar nggak terkecoh kayak waktu gue beli Casio AS 1200 ini. Oke, next ya kita masuk ke Casio MQ24. Nah ini Casio MQ24 ini jadi jam tangan yang humble banget dari Casio. Harganya nggak nyampe 200 ribu, 170 ribuan. Dipakai sama Tyler the Creator. Terus mirip sama jam tangan yang dipakai sama Pope. Tapi ternyata pas kita lihat Pope itu pakainya Swatch. Nah itu juga pernah dibahas di Tanka juga. Nah si Casio MQ24 ini jam tangan yang menurut gua kayak jam tangan apa ya? Jam tangan yang affordable banget dari Casio dan nggak mungkin salah punya juga. Jadi kalau misalnya lu pakai, ini jam tangan yang orang tuh langsung ngeh gitu. Ini tuh Casio nih. Nah jam tangan ini juga punya opsi dial yang banyak juga. Tuh, jadi ini gue ambil yang hitam, terus dialnya putih. Nah terus ya udah simpel aja gini. Jadi ini jam tangan yang low key aja. Kalau misalnya lu mau pakai kasualan, nah ini jam tangan yang gue rekomendasiin. Apalagi kalau budgetnya nggak nyampe 200 ribu. Nah ini Casio MQ24. Gak banyak yang bisa diceritain, tapi elemen menariknya adalah dipakai sama Tyler the Creator. Nanti mungkin gambarnya bisa dimasukin. Yang terakhir, ini jam tangan yang sebenarnya gue iseng beli sih. Karena gue mau tahu kalau Casio bikin jam tangan dress watch itu gimana sih. Nah ini Casio MTP V006. Jam tangan ini harganya itu 300 ribuan. Jujur waktu gue pegang ini jam tangan, gue sih rada kaget ya. Karena gue expect-nya jam tangan Casio 300 ribuan, dress watch-nya ya udahlah, pasti jam tangannya, kalau Casio kan rata-rata jam tangannya lebih ringan ya. Gue expect-nya ini jam tangan bakalan ringan, terus kualitasnya juga biasa aja. Ternyata ini jam tangan yang menurut gue malah menarik banget kalau misalnya lu cari jam tangan yang dress watch, yang dressy, dan budgetnya sangat terbatas. Karena jam tangan ini 300 ribuan tapi lu bisa dapat jam tangan yang solid banget cuy, menurut gue. Nah waktu gue terima terus gue hands on, ini jam tangan sih agak nggak kelihatan kayak jam tangan 300 ribuan ya, sejujur-jujurnya gitu. Ukuran 38 mm, nah ini di wrist gue yang ukurannya 17 cm. Nah detailnya, strapnya, semua menurut gue ini jam tangan yang gue bakal rekomendasiin kalau misalnya teman gue yang nanya, gue mau jam tangan dress watch yang harganya nggak nyampe 500 ribu. Nah ini opsi dari Casio yang benar-benar bisa jadi pilihan. Kembali lagi Casio punya opsi juga banyak juga untuk jam tangan di varian-variannya. Jadi bisa kalian cocokin sama fashion kalian ataupun preferensi kalian. Nah, ini jam tangan gue yang gue beli di tahun 2024 dari Casio. Gak ada yang 500 ribu ke atas, semuanya di bawah 500 ribu, mulai dari yang F91W, kalkulator, AS1200, MQ, sama MTP. Nah ini rekomendasi gue kalau misalnya kalian mau cari jam tangan Casio. Dan kalau misalnya diurutin, ini jam tangan udah jadi complete line up. Kalau misalnya kalian lagi cari jam tangan dengan occasion yang beda-beda. Mau dari traveling, mau jam tangan fun watch, mau dress watch,
mau simple watch atau kalian lagi cari jam tangan yang reliable banget dipakai ke segala medan si F91W. Jadi ini rekomendasi untuk line up Casio di bawah 500.000 dari gue dan Tanka. Nah, kalau misalnya kalian tahu jam tangan Casio apa yang harus kita review lagi atau kita bahas di sini, boleh komen di bawah, kasih tahu gue sama tim Tanka kira-kira jam tangan apa yang bisa kita review. Kalau memungkinkan kita bakalan beli jam tangannya dan langsung review di YouTube, TikTok ataupun di Instagram kita. So segitu aja Tanka Talks kali ini. Yuk kita ramein watch community Indonesia lebih besar, lebih suportif, dan lebih gong lagi. See you on the next episode. Cheers!